Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-11. Oke, kita masuk di materi tentang statistika. Nah, apa sih statistika gitu ya? Udah pernah dengar dan sangat sering keluar dalam ujian UN, bahkan ujian SBMPTN. Nah, apa sih statistik, Miss? Nah, statistik itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Ya, jadi segala sesuatu tentang data dipelajari di dalam statistika. Bahkan kalau kamu menyukai matematika lebih dari saya atau yang lainnya, atau punya kemampuan matematika yang lebih, kamu bisa masuk di perguruan tinggi STIS ya. STIS itu khusus untuk statistik. Jadi kamu bisa masuk ke sana dengan syarat punya kemampuan matematika yang lebih. Nah, terus di dalam statistik ada bagian yang diketahui, yaitu namanya data. Apa sih data gitu ya? Data adalah informasi yang diperoleh ya, segala sesuatu yang akan diproses menjadi sebuah informasi. Misalnya, datanya adalah nilai matematika kelas 12 MIA 1. Kemudian ada datum, di dalam data ada datum. Jadi data itu adalah kumpulan dari beberapa datum gitu ya. Contohnya apa, Miss? Tadi kan nilai matematika kelas 12 MIA 1 ya, datanya. Jadi contohnya adalah ambil salah satu nilai di dalam data. Misalnya nilai satu orang siswa 80, berarti datum di dalam data itu adalah 80. Itu dia. Kemudian apalagi, Miss? Kemudian ada pembagian jenis data berdasarkan sifat dan sumber. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, data terbagi atas dua. Apa aja? Data kuantitatif dan kualitatif. Kalau data kuantitatif, jelas data itu berdasarkan angka. Jadi pengelompokannya dari angka-angka saja. Misalnya apa? Misalnya tinggi badan Bayu 180 cm misalnya. Kemudian berat badan Tina 54 kg. Nah, itu disebut sebagai data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Data yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Contohnya apa, Miss? Contohnya cantik. Cantik, bagus, kaya, pandai, apalagi ya, meningkat. Nah, itu nggak bisa disajikan dalam bentuk angka. Kenapa? Karena sifatnya kualitatif, hanya dideskripsikan saja. Tuh. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan sumber. Nah, sumber itu ada dua, yaitu data primer, data sekunder. Kalau data primer di dalam statistik, data yang diperoleh secara langsung atau melakukan survei langsung. Jadi survei itu biasanya itu tim BPS ya, sering survei setiap 5 tahun sekali ke rumah untuk ngecek jumlah penduduk, keadaan keluarga. Nah, itu biasanya dilakukan untuk keseluruhan unit tanpa terkecuali. Itu survei. Jadi biasanya survei itu butuh banyak biaya, banyak dana, dan waktu yang lama. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh tanpa melakukan penelitian secara langsung. Misalnya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir melakukan uji penelitian yang biasa disebut skripsi. Jadi dia itu nggak semua unit diteliti, hanya sebagian kecilnya aja. Itu ya, jadi jenis data. Kemudian ada istilah di dalam statistika, yaitu apa istilahnya, Miss? Yang pertama, istilah populasi. Kemudian ada istilah sampel. Nah, kedua jenis istilah ini adalah hal yang harus kamu ingat dan harus kamu pahami. Kenapa Miss bilang populasi dan sampel akan terus kita bahas selama belajar statistika? Apa sih yang disebut sebagai populasi? Populasi adalah keseluruhan dari objek ya, keseluruhan dari objek yang terdiri atas manusia, tumbuhan, hewan yang akan diteliti dengan melihat karakter atau sifatnya. Itu disebut sebagai populasi. Jadi jumlah keseluruhan itu populasi. Misal populasi kelas 12 MIA di SMA Negeri 1 Medan misalnya, itu populasinya. Tapi sampel, ada istilah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dengan melihat karakter dari populasi juga. Jadi kalau tadi populasinya adalah kelas 12 MIA di SMA Negeri 1 Medan,
maka sampelnya ambil yang bagian dari kelas 12 MIA. Misalnya sampelnya 12 MIA 1 dan 12 MIA 2. Itu disebut sebagai sampel. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana data akan disajikan. Artinya data akan ditampilkan dalam bentuk apa ya, gitu. Jadi dalam statistika banyak penyajian data. Salah satunya ada penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian data disajikan dalam bentuk diagram. Tapi dalam pertemuan kita hari ini, kita hanya akan membahas data disajikan dalam bentuk tabel, ya. Tabel. Kemudian data disajikan dalam bentuk diagram. Kalau dalam tabel, udah tabel. Kalau dalam diagram banyak. Nah, kita yang akan bahas adalah diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Nah, jadi yang akan kita bahas diagram batang dan diagram lingkaran untuk penyajian data. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih data itu akan disajikan? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Ya, jadi sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan data yang akan kita lihat. Nah, sekarang di sini diperoleh data nilai ulangan matematika 25 siswa kelas 12 MIA 1. Jadi, kita sudah memperoleh data nilai ulangan matematika siswa gitu ya. Jumlahnya 25. Datanya ini nih. Kalau data yang disebuat itu dia sudah disusun, artinya disusun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kalau misalnya kita disuruh mengelompokkan data atau menyajikan data nanti, ambil data, udah, setelah diambil, susun data itu menjadi berurutan. Boleh dari yang terkecil dulu atau yang terbesar. Tapi jangan berantakan ya, atau jangan berserak. Tetap memperhatikan urutan. Boleh dari yang terkecil atau mulai dari yang terbesar dulu. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat data nilai matematika 25 siswa. Ini mau disajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Ambil angka yang mewakili saja. Jadi angka-angka saja yang mewakili, angka saja yang mewakili dari data yang ya udah, kita lanjut ya. Tadi katanya setelah data diperoleh, nah ini datanya adalah diperoleh data nilai ulangan matematika 25 siswa. Kalau sudah diperoleh data, susun data itu dari urutannya. Kalau datanya berantakan atau berserak, maka disusun dari yang terkecil atau yang terbesar. Boleh dari yang terbesar dulu atau yang terkecil. Nah, karena Miss udah susun datanya, Miss susun data dari yang terbesar sampai data yang terkecil nih, 60. Setelah itu, kita buat dalam bentuk tabel. Ini tabelnya nih. Ini tabelnya. Setelah dalam bentuk tabel, apa saja yang dibuat di dalam tabel? Lihat, ada nomor, nilai, frekuensi. Ini kenapa disebut nilai? Karena ini tentang nilai ulangan ya. Jadi dibuatlah nilai. Frekuensi itu banyak data itu berapa kali di dalam penelitian atau disebut sebagai jumlah data yang diperoleh itu berapa banyak gitu ya. Jadi kita buat nomor 1. Nilai pertama 90. Miss, boleh nggak itu semua ditulis? Enggak. Angka yang mewakili dari semua ini aja. Ada 90, kemudian ada 88, bukan semua yang kamu tulis. Yang mewakili saja kamu tulis, nanti tinggal buat frekuensinya berapa kali angka itu muncul. Tuh. Kemudian yang kedua ada nilai 88, kemudian yang tiga ada nilai 87, yang keempat ada nilai 86, yang kelima ada nilai 85, yang keenam ada nilai 81, kemudian yang ketujuh ada nilai 80, kemudian yang kedelapan ada nilai 78, kemudian yang kesembilan ada nilai 76, kemudian berikutnya nilai 72 untuk data ke-10, 72, kemudian ada 70, ke-12 itu ada 65, dan yang terakhir ada data yang nilainya 60. Nah, kita udah sajikan nilai, sekarang buat dalam bentuk frekuensinya. Berapa banyak nilai 90? Ada 2. Ada berapa nilai 88? Ada 1, tulis 1 frekuensinya. Ada berapa 87? Ada 2. 86 ada 2.
Kemudian 85 itu ada 3. Kemudian 81 ada 3. Kemudian nilai 80 ada 5. Kemudian nilai 78 kita lihat ada 1. 76 ada 1. Kemudian nilai 72 ada 1. 70 ada 1. Kemudian 65 ada 1. Kemudian terakhir 60 nilainya 1. Nah, dijumlahkan nilainya 25 karena datanya itu diminta 25 siswa. Nah, inilah yang disebut penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, berikutnya kita buat dalam penyajian diagram. Apa aja? Diagram batang dan diagram lingkaran. Yuk kita lihat contoh berikut ini.